Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Masyudan Dardiri selaku dosen pengampu mata kuliah Pemikiran Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Dan kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman program studi EKIS semester 8 yang telah bersedia untuk melihat video presentasi kami. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Genealogi Pemikiran Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Pada kesempatan kali ini, ada beberapa materi yang akan kita bahas. Yang pertama, konsep pemikiran Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Dan yang kedua, genealogi pemikiran Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Sebelum menginjak pada pokok materi pembahasan, terlebih dahulu kita mengetahui latar belakang dari pembahasan kali ini. Pada PowerPoint ini terdapat 4 poin penting yang akan kami jelaskan di latar belakang. Poin yang pertama, mengenai pentingnya persatuan umat, di mana Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari merupakan salah satu ulama atau kiai besar yang berperan dalam mempersatukan umat Islam di Indonesia. Sudah kita ketahui bersama bahwa persatuan umat sangatlah penting, karena sejatinya setiap manusia pada akhirnya pasti membutuhkan antar satu sama lain. Poin yang kedua, bersambung pada poin pertama, mengapa Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari dikatakan sebagai ulama besar yang sangat berperan penting dalam mempersatukan umat Islam? Karena sepulangnya beliau belajar dari Saudi Arabia, beliau dihadapkan dengan goncangan yang terjadi di Indonesia, di mana umat Islam dihadapkan dengan pertentangan antar kelompok pembaharu dengan kelompok kiai pondok pesantren pemegang mazhab. Perdebatan tersebut, jika dibiarkan berlarut-larut, dapat menyebabkan hilangnya persatuan yang dimanfaatkan oleh kolonialisme Belanda untuk mempecah belah persatuan umat. Poin yang ketiga merupakan upaya Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari membangun peradaban umat. Nah, melihat fenomena yang telah terjadi di atas pada umat Islam yang sudah saya jelaskan tadi, Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari membangun peradaban umat Islam melalui beberapa upaya, di antaranya mendirikan pondok pesantren dan mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama yang bertujuan untuk sebagai tempat pendidikan agama sekaligus benteng dari kolonialisme. Selain itu, Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari juga merumuskan QA atau Qonun Asasi sebagai perlambangan Nahdlatul Ulama dalam kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara. Poin yang keempat merupakan genealogi pemikiran Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Pemikiran Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari konsepnya tertuang dalam QA atau Qonun Asasi. Akan tetapi ada terjadi pro dan kontra di kalangan NU atau Nahdlatul Ulama, sehingga penting bagi para mahasiswa untuk mengetahui genealogis atau asal-usul atau sejarah pemikiran Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari dan dapat dijadikan barometer agar tidak cenderung radikal, yang akan dibahas lebih lanjut di slide-slide berikutnya.
Kita mulai membahas mengenai konsep pemikiran Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Ada 4 poin terpenting di sini yang akan kita bahas, yakni yang pertama, pemikiran Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari tentang Qanun Asasi. Qanun Asasi ini merupakan lambang konsep dasar bernegara dan beragama. Konsep akidah kepercayaan Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari ini memilih pada pola pikir bahwa Al-Quran adalah kalam Allah yang tidak dapat berubah-ubah. Kemudian hanya Allah saja yang wajib kita sembah, seperti sebagaimana konsep dasar rububiyah. Kemudian poin yang kedua yakni pemikiran tentang bidang syariah, yang di sini ditekankan bahwa tidak boleh keluar dari bingkai 4 mazhab. Kenapa? Karena 4 mazhab ini bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Jika kita kaji kembali, 4 mazhab ini dalam memahami nas Al-Quran dan Sunnah itu memang berbeda dalam memahami isi maknanya, nggih. Tapi esensi epistemologi dari 4 mazhab ini tidak terdapat perbedaan, artinya sama. Karena relevansinya menuju maqasid syariah, yakni kemaslahatan umat. Bersambung kepada poin ketiga, yakni Mbah Hasyim menilai golongan yang benar adalah golongan yang melalui para sahabat Nabi, yakni Khulafaur Rasyidin, yang menyetujui bahwa kebenaran 4 mazhab ini diakui benar oleh beliau-beliau. Mengapa bisa benar? Karena menurut beliau ini 4 penerus Nabi Muhammad SAW yang bergelar Khulafaur Rasyidin ini adalah pribadi yang menjaga keautentikan ajaran yang diwariskan Nabi. Jadi amanah begitu. Sederhananya, pemimpin Islam yang bergelar Khulafaur Rasyidin ini menjaga betul keaslian ajaran yang diwariskan oleh generasi sebelumnya, yang diwariskan oleh Nabi Muhammad, dengan membuat dan mempertahankan dan mengembangkan konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan poin yang terakhir pada subbab pertama, yakni yang keempat, adalah pilihan Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari terhadap 4 mazhab merupakan langkah ijtihad yang terdapat pada surat An-Nisa ayat 59 yang memiliki arti bahwa jika kamu berselisih dalam suatu perkara, maka kembalikanlah perkara itu kepada Allah dan Rasul. Kalau kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih bagus dan lebih baik kesudahannya. Quran surat An-Nisa ayat 59. Di sini Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengedepankan 3 konsep, yakni akidah, yang kedua akhlak, yang ketiga syariah. Yang kesemuanya ini bersifat fleksibel. Fleksibel yang bagaimana? Fleksibel yang menyatu pada tradisi-tradisi lokal tanpa menghilangkan nilai-nilai ajaran agama Islam. Sehingga ketika pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini diterapkan oleh Nahdlatul Ulama, pemikiran ini bisa diterima oleh masyarakat. Yang kemudian ketika sudah bisa diterima, statement atau pemikiran ini menjadi sebuah panutan golongan masyarakat yang lebih dominan di agama Islam, yaitu golongan NU di Indonesia ini. Untuk apa? Untuk menyikapi berbagai persoalan tentang ibadah, tentang bermuamalah dan urusan-urusan duniawi atau akhirati yang lainnya. Sehingga
Karena ketiga konsep dari Kiai Hasyim Asy'ari ini mengedepankan tiga konsep yang fleksibel, yang luwes, yang tidak menghilangkan tradisi-tradisi lokal, ini bisa diterima oleh masyarakat karena statement beliau ini tidak kaku, sehingga bisa untuk diterapkan menjadi sebuah pegangan atau panutan oleh masyarakat Islam yang beranut golongan Nahdlatul Ulama di Indonesia. Demikian. Pembahasan yang pertama terkait dengan genealogis pemikiran Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, yaitu berkaitan dengan persoalan-persoalan diniyah dan kebangsaan. Terdapat silsilah dengan Nabi Muhammad SAW yang didasarkan pada statement beliau bahwa berpegang terhadap 4 mazhab memberikan maslahah yang agung dan paling berdampak terhadap kemuzaratan yang besar. Untuk mengetahui syariat Allah harus berpegang teguh ulama salaf. Mereka adalah tabi'in mengikuti tabi'in. Mereka adalah tabi'in mengikuti sahabat, dan sahabat mengikuti Rasulullah. Dan pada setiap tingkatan ulama berpegang teguh kepada ulama sebelumnya. Tabi'in berasal dari bahasa Arab, yaitu tabi'una, yang artinya pengikut, adalah orang Islam yang masa hidupnya ketika atau setelah masa hidup Nabi Muhammad SAW, namun tidak mengalami bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Usia mereka rata-rata lebih muda dari sahabat Nabi, bahkan ada yang masih anak-anak atau remaja pada masa sahabat masih hidup. Tabi'in merupakan murid sahabat Nabi Muhammad SAW. Selain itu, poin yang kedua yaitu terdapat pendekatan sejarah melalui pendekatan al-ahlu al-ara'i dan ahlu al-hadith. Menurut Abdul Wahab Khalaf dalam kitabnya Al-Ijtihad bil al-ra'i, bahwa secara harfiah kata al-ra'i berarti perenungan secara kontemplatif. Menurut Ahmad Hasan bahwa al-ra'i adalah yang digunakan untuk menghasilkan sesuatu yang dipertimbangkan dengan akal mengenai masalah yang dihadapi, mempunyai kesamaan dengan ijtihad. Dari pengertian al-ra'i tersebut dapat dipahami bahwa al-ra'i begitu penting dalam kehidupan, karena al-ra'i merupakan bagian tubuh manusia, yaitu yang lazim disebut dengan akal. Sedangkan untuk pengertian al-hadith dalam risalah Islam merupakan teladan yang wajib diikuti. Al-hadith merupakan bentuk keteladanan Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Hadith dibedakan menjadi dua jenis. Pertama, hadith qudsi atau hadith suci yang merupakan diturunkan kepadanya. Kedua adalah hadith syarif atau hadith mulia, yakni perbuatan dan perkataan Nabi Muhammad SAW sendiri. Hadith menjadi sandaran ajaran agama Islam dan menjadi penjelasan dari ajaran-ajaran yang disebutkan di dalam Al-Quran, baik mengenai kehidupan sosial, keagamaan, dan perbuatan sehari-hari. Hadith merupakan dasar atau sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Terkait poin yang C, yaitu muncul dua kekuatan pemikiran besar yang menginspirasi dan mempengaruhi perkembangan metodologi hukum Islam. Yang pertama yaitu memandang Islam dengan pendekatan konstekstual. Konstekstual sendiri dikaitkan dengan konsep pemikiran mendalam, yakni berpikir kritis dan memiliki standarisasi yang cukup tinggi dengan melakukan pembelajaran yang berarti menggunakan penilaian yang autentik. Sebagai tokohnya Imam Ibnu Mas'ud didukung Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, dan sejumlah sahabat lainnya. Periode tabi'in melahirkan sejumlah tokoh al-ahlu al-ra'i. Di antaranya adalah
Imam Ibrahim Al-Nakai, Alqamah Ibnu Al-Qais, Al-Asud Yazid Al-Nakai, Musarrok Al-Ja'da Al-Hamdani, dan Umar Al-Salami. Mereka memandang bahwa syariat Islam itu bersifat rasional. Rumusan hukum selain melalui teks nas juga melalui rumusan ijtihad dengan melihat berbagai persoalan secara konstekstual. Golongan ini melahirkan Imam Abu Hanifah yang terkenal dengan metode ihtisannya melalui pendekatan induktif dalam melakukan istidlal al-hukmi atau pengambilan dalil, dan melahirkan dua murid terkenal yaitu Abu Yusuf dan Muhammad Saibani. Meskipun beliau tidak menulis kitab secara teoritis dan sistematik, namun konsep pemikiran itu disampaikan dalam forum-forum ilmiah yang akhirnya memunculkan kitab Usul al-Fiqh al-Maqid al-Syariah li al-Imam Abi Mansur al-Maturidi dan kitab Fi al-Usul li al-Imam al-Qarqi. Keduanya masih berbentuk manuskrip. Selain itu, muncul kitab Al-Jazaz oleh Ali Al-Jazaz Al-Razi dan kitab Al-Sarakisi li al-Imam Saraki. Keduanya memuat pemikiran Imam Abu Hanifah dan Al-Jazaz yang paling lengkap. Pandangan yang kedua yaitu syariat Islam dengan pendekatan tekstual. Pendekatan tekstual adalah salah satu cara yang dipergunakan dalam memahami kajian Islam. Secara etimologis atau lugawi, tekstual berasal dari kata benda bahasa Inggris atau teks, yang berarti isi, bunyi, dan gambar-gambar dalam sebuah buku. Sedangkan dalam bahasa Arab, kata teks disebut dengan istilah nas. Istilah tersebut telah digunakan dalam berbagai wacana keilmuan Islam klasik atau hukum Islam. Rumusan hukum didapati melalui teks nas Al-Quran. Sebagai tokohnya adalah Imam Ibnu Abbas, Tolha, Aisyah, Abdullah ibnu Umar, dan sejumlah sahabat yang lain. Golongan ini melahirkan tiga tokoh: Imam Malik yang terkenal dengan kitab Al-Muwatta atau kitab hadis, Imam Syafi'i dengan kitab Al-Risalahnya atau Ushul Fiqh, dan Imam Ibnu Hambal dengan Musnad Ibnu Hambal atau kitab hadis. Mereka sepakat masadar al-ahkam metafaq alaih atau sumber yang disepakati adalah Al-Quran, Al-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Perbedaannya, Imam Malik lebih mengedepankan ijma sahabat, tabi'in, dan amalan penduduk Madinah dari para qiyas. Bagi Imam Syafi'i, menerima hadis ahad yang thiqah wa dabit atau adil dan baik hafalannya. Di samping itu, qiyas satu-satunya metode ijtihad dengan menoleh metode ihtisan. Sedangkan Imam Hambali lebih terbuka dalam menggunakan hadis sehingga para ulama menyebutnya sebagai kelompok al-hadis, bukan kelompok ahlu al-ra'i. Al-Nazm menempatkan Imam Ibnu Hambal setingkat Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Imam ahlal hadis lainnya dalam bab hal ulama fikih aliran hadis. Dari keterangan tersebut bahwa Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari secara genealogis baik secara tersurat maupun tersirat mempunyai tradisi al-hadis atau ulama hadis dan al-ra'i atau ulama usul. Ada beberapa indikasi beliau sebagai tokoh al-hadis, diantaranya Pondok Pesantren Tebu Ireng setiap bulan Ramadan sejak zaman beliau Hadratus Syekh Muhammad Haji Hasyim Asy'ari hingga sekarang pengajian kitab Bukhari dan Muslim rutin dilaksanakan. Di samping itu, sistematik penulisan kitab-kitab beliau, setiap topik pembahasan disertai dengan hadis. Setelah penulisan Al-Quran, kemudian hadis menjelaskan pengertian Al-Quran yang masih samar. Dicontohkan membahas ilmu, pertama dimunculkan topik pembahasan tentang ilmu, kemudian ditulis ayat Al-Quran disertakan hadisnya. Seperti contoh surat Al-Mujadalah ayat 11. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajatin wallahu bima ta'maluna khabir, yang artinya yaitu orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan akan diangkat oleh beberapa derajat dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Hadisnya yaitu
man yuridullaha bihi khair yafqahu fiddin. Artinya barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi bagus, maka Allah memahamkan orang itu dalam ilmu agama. Hadis tersebut menjelaskan bahwa arti ilmu dalam ayat Al-Quran, karena arti ilmu di dalam Al-Quran bersifat umum, maka Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari menjelaskan arti ilmu melalui hadis yang artinya adalah ilmu-ilmu yang berhubungan dengan agama. Kemudian terhadap kemuliaan orang yang berilmu melalui hadis yang disebutkan bahwa perbandingan antara mulianya orang yang berilmu dengan orang yang ahli ibadah seperti muliaku, diriku atau Nabi Muhammad dengan orang yang paling rendah di atas kamu sekalian. Kemudian hukum menuntut ilmu melalui hadis bahwa ilmu itu hukumnya wajib bagi kaum muslimin dan muslimat. Kemudian hubungan orang yang berilmu dengan makhluk sekitarnya dengan hadis bahwa orang-orang yang menuntut ilmu itu dimohonkan ampunan oleh makhluk-makhluk di daratan maupun di lautan. Kitab Risalah Al-Sunnah wal Jamaah merupakan salah satu kitab yang ditulis oleh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari pada awal abad 20. Kitab ini mempunyai peranan sangat penting sebagai pedoman umat Islam menghadapi modernitas. Isi kandungan membahas tema-tema pokok yang berkaitan langsung dengan keberagaman masyarakat. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.